Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam rahmat, berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, istri-istri beliau, dan bagi para pengikutnya yang senantiasa berdiri kokoh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita merupakan bagian daripada umat beliau yang senantiasa cinta dan dengan kecintaan kita mendatangkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari pembalasan kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman. Saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya akan membuat video terjemahan dari surah Fatir ayat 28 sampai dengan 30. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور syakur. Terjemahan dari ayat yang barusan saya bacakan. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Di ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Di ayat 30, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Adapun tafsiran dari ayat 28. Ayat 28 ini menjelaskan bahwa keragaman makhluk dalam satu aturan Sang Khalik dan menjelaskan perihal profil para ulama. Baik, Imam Al-Qurtubi, tafsiran Imam Al-Qurtubi menjelaskan, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, yang dimana mereka mengetahui bahwasannya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan juga Imam Rabi bin Anas radhiyallahu an berkata juga,
Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah. Karena dengan ilmunya ia bisa menghadirkan rasa takut masuk di dalam hatinya, sehingga dengan rasa takut tersebut ia senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah, bukan lagi kufur atas nikmat Allah. Dan dengan menghadirkan rasa takutnya, ia senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas dan menjauhi segala larangannya. Ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Tentulah orang yang bertakwa itu erat kaitannya dengan ciri-ciri ulama. Kemudian Imam Sa'ad bin Ibrahim, salah satu ahli fikih di kota Madinah, ia berkata, sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Artinya para ulama ini adalah orang-orang yang takut karena dengan ilmunya. Dan orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang senantiasa tidak akan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan tafsir daripada surah Fatir ayat 28. Adapun ayat 29, ayat ini dikhususkan untuk para qurra atau para pembaca Al-Qur'an yang senantiasa menjalankan atau mentadaburi ilmu-ilmu Al-Quran, dan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan solat fardu dan solat sunnah. Jadi orang-orang yang senantiasa menjalankan amal soleh, orang-orang yang beriman ini tidak akan pernah mendapatkan kerugian, karena Allah senantiasa membalaskannya dengan balasan yang amat sangat luar biasa, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan bagi orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta yang Allah berikan, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka, ini merupakan suatu ciri-ciri orang-orang yang beriman juga, yang mengharapkan perniagaan. Tentulah perniagaan kepada Allah. Dengan kita berniaga kepada Allah, tentu tidak akan mendapatkan kerugian. Sebab kalau kita berniaga terhadap manusia sama makhluk Allah, itu rawan sekali mendapatkan kerugian. Tapi dengan Allah yang maha kaya, maha pemurah, maha pengasih, tentu tidak akan Allah memberikan kerugian terhadap orang-orang makhluk-makhluknya yang senantiasa melakukan perdagangan atau berniaga terhadap Allah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini atau dalam video ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan menjadikan video ini adalah sebagai pelajaran. Akhir kata, apabila ada kesalahan, itu merupakan datangnya dari diri pribadi saya, dan segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.